Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala 'abdika wa rasulika al-karim. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat dan di tempat yang penuh barokah ini, mari bersama-sama untuk belajar mensyukuri nikmat Allah yang Maha Ghafur, di mana nikmatnya yang tiada terukur. Begitu luar biasa Allah memberi nikmat kepada kita, sehingga siapapun, status apapun, kita tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat Allah itu. Terkait dengan ini, salah satu dari perwujudan kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah bagaimana kita meningkatkan takwa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtitsalul awamir wajtinabun nawahi, menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Semoga atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita bersama dan atas peningkatan takwa kita diselamatkan oleh Allah, baik hidup yang sesaat di dunia ini, lebih-lebih kelak ketika kita dipanggil pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, tepatnya pada tanggal 22 Oktober 2015, di saat itu ditetapkan sebagai HSN, Hari Santri Nasional, oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo. Penetapan Hari Santri Nasional pada tanggal tersebut adalah punya landasan yang jelas, yaitu mengacu pada peristiwa yang terjadi pada tanggal 22 Oktober 1945. Ketika itu Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari yang menjabat sebagai Rais Akbar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, pucuk pimpinan tertinggi organisasi terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, beliau adalah pemimpinnya, menetapkan fatwa dalam melawan kolonial di saat Surabaya yang kita tempati ini, yang disebut dengan resolusi jihadnya. Resolusi jihad pengertiannya adalah suatu hasil dari perenungan dan penghayatan sebuah nilai-nilai Islam kebangsaan atau watoniyah. Ya, tak lama setelah merdeka, Indonesia yang kita cintai ini kembali mendapat teror yang sangat tajam dari negara Belanda yang ingin kembali masuk menguasai Indonesia dari tangan cepat, masuk ke kota kita Surabaya, khususnya di Tanjung Perak, Surabaya. Usai mendapat ancaman itu, presiden kita yang pertama
saat itu adalah dijabat oleh Insinyur Soekarno. Beliau langsung bertindak cepat untuk sowan kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Setelah melihat keadaan, Presiden meminta nasihat dan pendapat bagaimana kiranya hukum umat Islam menghadapi ancaman tersebut. Menanggapi hal ini, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa yang sangat menggelora untuk bangsa Indonesia, yang kemudian diputuskan dalam rapat para konsul Nahdlatul Ulama se-Jawa dan se-Madura. Isi dari resolusi jihad itu adalah yang pertama, kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 harus dipertahankan. Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia sebagai satu-satunya pemerintah yang sah harus dipertahankan dengan harta maupun nyawa atau jiwa. Yang ketiga, musuh-musuh Indonesia, khususnya orang-orang Belanda yang kembali ke Indonesia dengan menumpang pasukan sekutu alias Inggris, sangat mungkin ingin menjajah kembali bangsa Indonesia setelah Jepang ditaklukkan. Yang keempat, umat Islam khususnya warga Nahdlatul Ulama harus siap tempur melawan Belanda dan sekutunya, mereka yang berusaha untuk mencoba menguasai Indonesia kembali. Dan yang nomor 5, cukup mengendarkan isi dari bahasa resolusi jihad itu adalah kewajiban jihad merupakan keharusan bagi setiap muslim yang tinggal dalam radius 94 km, dan ukuran ini sama dengan jaraknya boleh jamak atau qasar yang digunakan oleh umat muslim atau para santri. Yang kelima yang menggetarkan ini sesuai dengan moto para santri yang begitu menggetarkan, yang sangat terkenal para santri sebelum kemerdekaan yang kita cintai ini. Santri punya moto yang luar biasa, yaitu iskariman au mati syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Dan moto yang sangat singkat simpel ini menginspirasi dan menggugah. Ternyata nyawa jiwa raga bagi para santri adalah dipertaruhkan kepada negeri yang mereka cintai. Yang keenam adalah mereka yang berada di luar radius itu mempunyai tanggung jawab mendukung saudara-saudara muslim mereka yang telah berjuang dalam radius 94 km itu. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari Santri Nasional yang insya Allah besok akan kita peringati ini harus menginspirasi kita mencoba apa dibalik semua itu, apakah ada hikmah dan lain sebagainya. Kita mencoba beberapa hikmah pada khutbah yang sangat singkat ini. Yang pertama, Hari Santri Nasional ini dapat dijadikan ingatan sejarah tentang resolusi jihad Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang telah sukses menggelurukan para santri, menggerakkan para santri pemuda masyarakat bergerak bersama, berjuang untuk melawan penjajah saat itu adalah Belanda yang sudah mendarat di Tanjung Perak, kota Surabaya. Yang kedua, memberikan penghormatan pada sejarah pesantren, sejarah perjuangan para kiai dan para santri. Para santri dan para kiai eksistensinya, keberadaannya saat sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan
harus diperhitungkan dalam kancah perjuangan NKRI. Hikmah yang nomor 3 adalah memotivasi bagi generasi muda serta masyarakat untuk lebih giat membangun bangsa dan negara. Bahkan di dada kita hukumnya fardu ain, tanamkan nasionalisme, hubbul watan minal iman, cinta tanah air adalah bagian daripada iman. Yang keempat, adanya pengakuan terhadap pesan besar para kiai dan santri dalam membela, mempertahankan dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama ini. Yang kelima, mengingatkan kita kembali akan pentingnya peran santri dari zaman dahulu, zaman penjajahan hingga zaman sekarang. Intinya, jangan sampai melihat santri dengan kacamata sebelah, karena santri sejak zaman dulu hingga kini peran untuk mewarnai kebinekaan bangsa Indonesia sungguh luar biasa. Dan yang keenam, adanya tradisi dan budaya yang sangat unik di daerah-daerah. Setelah adanya Hari Santri Nasional, mereka punya semangat yang luar biasa, sehingga yang dulu-dulunya pada zaman sebelum reformasi tidak ada yang namanya menggelar karnaval memperingati santri, arak-arakan, upacara peduli santri dan lain sebagainya, atau kirap. Hal ini secara psikologis atau fikih akan membangkitkan kembali semangat mereka para santri sebagai seorang santri yang punya peran besar dalam kemajuan bangsa yang mereka cintai. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang berkumpul di sini para pemuda Subhanul Yaum Rijalul, pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Siapa tahu di antara kita yang hari ini masih berumur usia muda, segera akan mengisi bangsa yang kita cintai menjadi seorang pemimpin besar dari berangkat seorang santri dari Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Kota Surabaya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahil mannan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim ila akhir zaman. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahimur rahman wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadin alladhi anzala alaihi al-Qur'an. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil 'azim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arda 'anil khulafa'ir rasyidin
وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن أصحاب نبيك أجمعين والتابعين وتابع التابعين وتابعهم إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والطاعون والأمراض والفتن ما لا يدفع غيرك عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.